akhirnya dari yang mendasari ini berlanjut misalnya dalam pembuatan alat, kenapa dalam bentuk angka, dan angka itu penjumlahannya pun sangat sederhana, tidak mungkin lebih dari 10, jadi antara 1 sampai 9, dan semua orang pasti bisa penjumlahan sederhana. Namun yang dilihat bukan di bagaimana dia bisa menjumlahkan, tapi komponen-komponen yang tersirat di dalam penjumlahan yang dia lakukan. Itu di dalam tes psikologi. Nah, akhirnya tesnya ini karena esensi yang didapatkan itu membantu pihak-pihak terkait selain di pihak-pihak terkait itu maksudnya perusahaan, institusi, sekolah, untuk tahu bagaimana seseorang itu merespon, bagaimana dia mengerjakan tugasnya, akhirnya ini banyak digunakan di banyak setting, kayak gitu ya, tesnya, gitu. Jadi, yang paling dasar di sini adalah bagaimana dia tahan terhadap tekanan, stresor. Itu, yang mendasari dari Kraepelin. Kenapa? Karena di dalam tes Kraepelin itu, setiap baris, setiap kolom angka, itu hanya dibatasi waktu 15 detik untuk menjumlahkan, dengan banyak deret. Jadi misalnya baru mengerjakan sudah langsung pindah atau ganti, berarti harus ganti. Nah itu kan semakin lama ganti belum selesai kan emosi, tingkat stresnya kan semakin tinggi. Nah itu bagaimana? Apakah seseorang itu stabil atau dia terbawa situasi yang disajikan? Gitu ya. Nah, sehingga di dalam tes Kraepelin ini, tadi yang saya katakan ada 4 aspek. Yang pertama yaitu, kita sebut pangker atau kecepatan kerja. Kecepatan kerja ini berhubungan dengan apa, Bu? Berhubungan dengan bagaimana seseorang itu dalam merespon yang menjadi tugas atau tanggung jawabnya. Dia itu cepat atau lamban. Kan ada orang tipe itu kalau mengerjakan sesuatu itu lama nggak selesai-selesai. Entah itu dikarenakan dia tidak sigap, entah itu dikarenakan dia menyepelekan, entah itu dikarenakan memang motoriknya yang dia itu lamban, entah itu karena memang dia tidak terbiasa atau merasa resah kalau bekerja dalam waktu yang terbatas. Nah, ini dengan adanya Kraepelin ini kita bisa tahu orang-orang pada saat dikasih pekerjaan dengan waktu yang terbatas itu gimana sih responnya? Stres nggak gitu? Jadi, karena dalam kehidupan ataupun dunia kerja dimanapun termasuk kalian sebagai mahasiswa, tidak menutup kemungkinan, eee, sesuatu hal yang itu harus dilaksanakan dalam waktu singkat, mendesak, penting, itu pasti ada. Sehingga dengan, melalui tes ini kita tahu, paling tidak tahu polanya nih orang ini. Nah awal yang akhirnya nanti bisa dilakukan bimbingan, bisa dilakukan konseling ataupun pelatihan mungkin ya, yang akan memperbaiki bagaimana dia merespon. Itu pangker, cepat atau lamban seseorang. Selanjutnya tiangker. Tiangker itu apa Bu? Ketelitian ya, ketelitian kerja. Jadi di Kraepelin ini bisa dilihat orang yang cermat sama enggak, orang yang ceroboh atau, enggak, itu bisa dilihat di sini. Kan ada nih ya orang-orang yang ceroboh, hal yang detail aja nggak pernah dilihat sehingga salah, sehingga keputusannya tidak sesuai, sehingga, pada saat finishing tidak sempurna. Kenapa? Karena dia nggak teliti, karena dia nggak cermat, tidak dibaca dulu, tidak dilihat misalnya. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Itu sangat penting, gitu. Apakah bisa dilatih? Dalam daily activity semua komponen ini bisa dilatih dan seseorang bisa lebih baik dari sebelumnya, tergantung kemauan, ya. Terus jangker. Jangker itu keajekan kerja. Kalau kita bilang seseorang itu ajek, berarti adalah orang yang konsisten. Orang yang tidak ajek berarti orang yang plimpan, plin-plan, atau orang yang, bahasa lainnya itu paginya merah, siangnya hijau, malamnya kuning. Itu orang yang ajeknya itu sangat rendah. Nah ini di situasi tertentu sangat bahaya. Kalau dalam hubungan dia tidak akan setia orangnya.
ada sesuatu yang lebih bagus ya kembali. Kalau dalam bekerja ya dia nggak akan kecenderungan nggak loyal itu tinggi, atau dalam melaksanakan tugas hari ini bagus besok bisa nggak bagus. Ya, itu penting keajikan kerja. Terus yang keempat itu ketahanan kerja. Hunker itu yang seperti apa? Ya, hunker itu adalah orang yang pada saat dihadapkan pada konflik itu dia bisa mengatur dirinya, mengontrol bagaimana dia pada saat situasi tersebut. Dia bisa mengontrol. Jadi bukan situasi kondisi yang mengendalikan dia, tapi dia berusaha mengendalikan dirinya agar bisa adaptasi dengan lingkungan atau situasi tersebut. Ini sangat penting dan tidak hanya di dalam, dan ini harus kalian coba atur dari sekarang sebagai mahasiswa, gitu ya. Maka dari itu nanti pada saat kalian praktikum, pengumpulan laporan itu 3 hari setelah praktikum. Kenapa tidak kami berikan waktu yang panjang? Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, yang kedua pembelajaran buat kalian untuk bisa mengatur, memanage waktunya, bagaimana semua laporan itu bisa dikumpulkan di 3 hari sesudah praktikum. Kalau melebihi itu, maka nilainya akan dikurangi, gitu ya. Nah, ini salah satunya ada kaitannya dengan Kreplin ini ataupun di 4. Jadi silakan kalian atur mana yang itu yang perlu didahulukan, mana yang itu masih dikerjakan, yang masih bisa dikerjakan yang di selanjutnya. Jadi jangan sampai orang-orang yang memiliki keajikan kerja ataupun ketahanan kerja itu tidak mudah menyalahkan orang lain. Ini misalnya contoh nih, laporan tidak bisa dikumpulkan tepat waktu. Nah ini loh gara-gara komputerku ini. Udah selesai nih Bu, maaf Bu, komputer saya rusak. Ya memang hal teknis tidak bisa kita atur. Tapi kalau kita lakukan perencanaan misalnya, oh biar enggak hilang, aku taruh di drive dong, drive-ku misalnya. Oh aku taruh di flash disk atau yang seperti apa. Jadi apapun nanti yang terjadi, kalian save. Itu kan solusi-solusi yang bisa kalian lakukan sehingga tidak disalahkan tuh komputer pada saat atau laptop pada saat ada kendala pada saat hari H, atau misalnya printernya rusak atau apa ya kalian print jangan di hari H atau di detik-detik jam pengumpulan terakhir, misalnya pengumpulan terakhir hari apa kayak gitu. Tapi karena ini hybrid praktikumnya, sepertinya kami tidak membutuhkan hardcover. Jadi nanti pengumpulannya itu soft file. Nanti akan dibuatkan oleh laboratorium Kakak Asprak tempat pengumpulannya. Jadi nanti misalnya contoh nih, kalian praktikum hari Jumat, apapun itu, mau luring, mau daring, sama. 3 hari sesudah itu dikumpulkan. Tapi kalau hari Jumat, berarti kalian silakan langsung scoring di lab atau nanti di hari Sabtu itu akan membuka untuk scoring. Jadi Sabtu itu buka lab. Berarti Sabtu, Minggu, Senin sudah harus dikumpul laporannya sesuai dengan ketentuan. Gitu. Jadi hari Minggu tetap dihitung. Gitu. Jadi tidak ada dispensasi karena kita anggap sama dan itu problem itu kita berikan kepada kalian sebagai salah satu kalian untuk memanage waktu sehingga kalian bisa terbiasa dengan situasi-situasi yang mendesak. Ya. Itu kalau saya kaitkan dengan praktikum ya. Nah, sehingga ini sangat penting banget bisa kalian gunain ini ya untuk melihat aspek-aspek ketika itu dibutuhkan. Apalagi kalau misalnya di dalam job deskripsi dari pekerjaan membutuhkan seseorang yang multitasking atau seseorang yang sigap, ya silakan bisa dicek nih pakai Kreplin, boleh gitu. Untuk kalian tahu sebagai prediksi awal bagaimana dia responnya. Terus untuk pengerjaan di Kreplin itu totalnya 12 menit 30 detik ya. Karena setiap deret itu 15 detik. Jadi totalnya itu, kalau waktu yang lainnya itu ya diisi identitas, instruksi, dan lain sebagainya. Jadi stopwatch itu sangat penting berfungsi dengan baik. Jangan sampai terkendala dikarenakan tidak bisa. Nah,
mungkin untuk lembar Krepli-nya sudah di-mentoring ya, kalian, ingat kembali, jadi biar enak. Jadi itu ada halaman untuk contoh, mengerjakan dulu. Kalau sudah selesai contoh, sudah oke ngerjainnya, baru masuk ke real test-nya. Real test-nya itu nanti langsung mengerjakan sesuai dengan waktu. Gitu ya. Jadi, itu yang, bisa diproses, baru nanti di-scoring ya, sambil masuk ke grafiknya. Ini reliabilitasnya nggak perlu saya tunjukkan, dan nanti kalau sudah di-skor berapa per barisnya yang didapat yang benar, nanti bisa sesuai dengan rumus, nanti ada rumusnya, rumus pangker, tiangker, jangker, hangker ini seperti apa, itu ada rumusnya. Kalau sudah ketemu skornya baru nanti dikonsultasikan dengan norma. Norma Kraepelin untuk melihat justifikasi misalnya pangkernya itu sedang, tinggi atau rendah gitu ya. Untuk scoringnya ini saya lewatin aja ya, kemarin udah diajarin ya. Jadi di-skor dulu secara mentah dari barisnya itu, dijumlah berapa yang benar sampai habis, baru nanti masukkan ke rumus-rumus. Nah, untuk rumus Hangker itu memang lebih panjang rumusnya, dan mungkin kemarin hanya pengenalan, tapi karena ini tidak dipraktikumkan sehingga tidak saya jelaskan secara detail ya. Yang jelas untuk Hangker itu harus membuat tabel dulu, karena nanti ada banyak rumus untuk mengalihkan rumusnya. Ini rumusnya bisa rumus yang pertama, jadi nanti dicari Romawi 1 sampai 6, kayak gitu. Terus dimasukkan ke B sama A, lalu dicari Y50 sama Y0-nya. Nah, Y50, Y0 ini itulah yang nanti jadi nilai Hangker. Nah, rumus yang kedua itu bisa menggunakan regresi linear untuk mengukur khusus Hangker. Kalau regresi linear yang menggunakan rumus regresi sebagaimana yang ada di statistik regresi linear, ini rumusnya. Mencari A, mencari B, nanti hasilnya A sama B itu dimasukkan ke dalam Y50 sama Y0. Ya, nanti didapat dan hasilnya sama. Yang membedakan paling koma di belakangnya aja karena perbedaan dalam hitungan aja kayak gitu ya. Oke, itu adalah Kraepelin. Jadi kalau D4 bagaimana? D4 kan yang dipraktikumkan ya kalian. Jadi kenapa ini kami berikan yang sangat sederhana? Karena praktikumnya hybrid, ada yang daring. Sedangkan kalau model Kraepelin atau Pauli itu kita bentuk dalam bentuk LMS itu kesulitan untuk kita program. Yang masih bisa itu yang formnya D4. Jadi D4 ini yang kami berikan. Memang secara esensial itu pengalaman yang akan didapat kalau kalian praktikumnya itu Kraepelin, apalagi Pauli. Itu pengalamannya itu sangat berharga banget buat kalian. Tapi itu tidak bisa kami berikan karena itu bisa diberikan ketika praktikumnya itu full luring. Ya. Mungkin akan kami berikan ke adik tingkat kalian. Memang harusnya kami berikan kalian itu Pauli. Rencana kita mau memberikan kalian Pauli. Biar sekaligus kompleks, kalian dapat semuanya tahu. Sehingga itu tidak kami berikan. Ya udah nggak apa-apa, kalian nanti bisa belajar sendiri. Kalau kalian udah jadi psikolog, tapi yang jelas sudah tahu esensinya. Untuk apa dan keperluan apa, dan bisa dipelajari sendiri, jadi nggak perlu khawatir. Nah, untuk D4 ini fokusnya itu tidak banyak untuk dapat informasi dari tes D4. Hanya lebih banyak fokus ke seseorang itu lamban atau cepat. Udah itu aja. Untuk tahu keajikannya nggak bisa di D4. Ketelitiannya nggak bisa. Nggak ada. Jadi dia hanya lebih ke fokus responsif atau enggaknya aja. Gitu. Nah, nanti di situ kan saya mengingatkan kembali yang kalian praktikum luring di bagian yang pertama itu tetap diberikan 3 menit, di bagian yang kedua nanti juga 3 menit, tapi pada saat scoring yang diperhatikan itu yang di bagian yang kedua. Kenapa Bu yang di scoring kok bagian kedua, kok bagian 1 kok nggak di scoring? Ini kan ingin melihat
bagaimana seseorang tuh cepat atau lambannya terhadap respon, respon. Di bagian pertama itu diasumsikan sebagai, start warming up bagi seseorang. Biasanya warming up itu ada banyak tipe pada testi. Tipe yang karena dia itu saking sigapnya ingin mendahului, walaupun sudah stop masih aja dia berusaha untuk mengambil 2 angka sesudahnya atau apa kayak gitu ya. Atau dia start duluan atau apa, nggak ada masalah, itu kan banyak. Sehingga agak sedikit ada kelelahan di situ. Baru nanti masuk bagian kedua, dia sudah tahu polanya, apa yang harus dia lakukan. Nah, ini yang ingin kita tahu. Dia kan sudah tahu nih polanya di bagian 1. Bagian kedua bagaimana nih strateginya dia. Nah, kayak gitu. Cuma sebenarnya tidak bisa kita cek juga secara spesifik, itu hanya filosofinya aja. Yang bisa kita tahu adalah cepat atau lambatnya aja. Tapi bisa kita observasi nih, bagaimana ekspresinya, responnya dalam mengerjakan tes-tes tersebut menjadi bagian kita untuk justifikasi dari proses yang sudah dilakukan. Makanya di praktikum hasil pengamatan itu dimasukkan di dalam laporan, baik yang daring ataupun luring. Itu. Untuk scoringnya sangat sederhana sekali D4, dia tinggal dipilih jawaban yang benar sesuai dengan kunci, di total jawaban yang benarnya, baru nanti disesuaikan dengan normanya. Udah deh, nanti bisa ketemu nih. D4-nya itu baik sekali, rendah, atau rata-rata, atau gimana. Nah, tinggal kalian presentasikan. Kalau misalnya kurang, ya berarti cenderung lamban orangnya di dalam merespon sesuatu, dalam melaksanakan tugasnya, kan kayak gitu. Jadi nanti karena di laporan itu ada kesimpulan yang harus kalian buat. Di setiap subtesnya ada analisisnya gitu ya. Nah, analisis dari hasil angka yang diperoleh atau kategorisasinya. Gitu. Itu D4. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Sela belum ada. Oke. Oke. Jika seperti itu, saya akan mau menyampaikan secara garis besar dulu. Kalian kan minggu ini nanti ada mentoring. Bagi yang daring, silakan wajib ikut mentoring daring. Jika yang luring, silakan ikut mentoring yang luring. Ya. Saya ingatkan lagi dan lagi, biar tidak dijadikan kambing hitam, si teknis ini khususnya bagi yang daring, ya. Si teknis ini siapa yang sering dijadikan kambing hitam? Ya, wifi, internet, komputer, kamera, tidak bisa dihidupkan, Bu, dan lain sebagainya. Nah, ini yang jadi kambing hitam. Usahakan kambingnya ini nggak usah dibawa, makanya saya warning dari sekarang. Biar tidak kalian membawa warna hitam. Karena saya tidak mau di kelas saya, dan saya sudah menyampaikan ke Asprak atau ke lab, semua kelas yang lainnya, untuk hal teknis apapun problem yang terjadi, itu wajib masuk ke catatan pelaksanaan praktikum. Sehingga menjadi pertimbangan bagi pengampu untuk melihat bagaimana persiapan yang sudah dilakukan sehingga proses seseorang itu lancar ataupun tidak. Gitu ya. Jadi semuanya kalian harus ikutin, termasuk busana, rambut itu harus ngikutin. Baik itu yang daring ataupun luring. Jadi misalnya yang daring pun itu harus pakai misal hitam putih, celana hitam atau rok hitam silakan. Atas putih semuanya silakan diikutin. Karena nanti ada verifikasi sebelum masuk ke tes bagi yang daring. Ya, verifikasi. Kalau ternyata dan di layar layar Zoom-nya nanti kalian tidak boleh pakai background. Ya, kalau saya ini kan pakai background nih. Nah, nanti kalian tidak boleh pakai background. Nanti kalian diminta untuk mundur, untuk di screenshot, untuk dicek busana kalian sudah lengkap, sudah sesuai apa belum. Tuh, jadi kalian ikutin. Terus yang kedua termasuk rambut ya. Praktikum itu tidak boleh khusus untuk laki-laki, tidak boleh gondrong ataupun panjang.
Jadi harus dipotong rapi. Misalnya dikoncir, koncir rapi gimana? Tetap itu mengurangi nilai masuk ke dalam catatan. Gitu ya. Dan ini biasanya dijadikan event bagi mahasiswa psikologi. Biasanya kalau semester 1, 2, 3, 4 itu gondrong gitu ya, panjang. Nah, nanti kalau sudah praktik ini ganteng-ganteng semua ini, klimis semua gitu ya, bagus gitu. Udah dari dulu gitu. Termasuk kalian. Bagi yang daring pun juga sama perlakuannya, tidak hanya yang luring. Gitu. Misalnya pakai wig juga enggak bisa itu masuk catatan. Karena kan itu enggak boleh, harus dipotong karena nanti kami minta screenshot dari asprak yang verifikasi yang itu nanti akan diberikan ke dosen-dosen di kelasnya yang daring ya, karena kan daring kan di tempatnya masing-masing ya. Jadi ikuti semua peraturannya. Kalau sepatunya sih bebas, pokoknya sepatu nggak pakai sandal ya, daring ataupun luring. Kalau yang kalau zaman dulu waktu yang full luring itu sepatu harus pantofel dulu. Saya nggak tahu hari ini masih pantofel atau sepatu bebas. Saya sih menyampaikan sepatunya bebas saja nggak apa-apa, nggak harus pantofel kayak gitu. Tuh ya, jadi yang lain-lainnya diikutin itu ya pesan saya biar tidak mengurangi nilai kalian di praktikum. Kenapa? Karena nilai ujian tulis kalian banyak yang tidak sempurna nilainya. Ya hanya sedikit orang, sedikit mahasiswa yang nilainya itu bagus. Sehingga yang bisa membackup itu dari praktikum. Karena persentasenya cukup besar, 30% atau 40% dari total 100%. Jadi lakukan yang terbaik dan jangan sampai tidak praktikum. Kalau nggak praktikum ya kalian nggak lolos mata kuliah ini atau nggak lulus katakanlah. Itu karena kan 0 otomatis ya nilainya. Terus bagi yang luring nanti ada ketentuannya, jadi biar testingnya nggak keluar masuk, ya nanti silakan sediakan konsumsi, jangan lupa dihubungi, dikontak testingnya. Terus bagi yang daring, usahakan aman di kuota atau kameranya, karena nanti harus ini testi ataupun testernya ini nggak boleh di off kayak gini, kameranya harus wajib dihidupkan selama sampai dengan selesai. Karena nanti misalnya ternyata kameranya dimatikan, maka nanti akan masuk catatan. Kamera off selama berapa menit gitu. Jadi kameranya enggak boleh off. Gitu. Baik tester ataupun testinya sama. Makanya usahakan kameranya itu bisa digunakan. Jadi enggak ada alasan, "Bu, maaf kameranya enggak bisa masuk catatan." Berarti kalian tidak mempersiapkan praktikum ini dengan baik. Kita asumsikan seperti itu. Ya gimana caranya? Ya pinjem ya atau apa kan boleh. Boleh pinjem atau apa kan silakan dicek. Terus kalau wifi-nya nggak stabil ya jangan pakai wifi, pakailah kuota yang itu bisa untuk 4 jam. Yang kalian aturlah kan udah besar ya, udah gede-gede gitu, udah tahu bagaimana mencari solusi. Terus pesan saya juga bagi kalian yang daring, jangan melaksanakan praktikum di kampus. Entah itu di mana, spot mana gitu ya. Karena itu kan wifi kampus itu kan wifi bersama ya. Kemungkinan terkendala jaringan itu ada kemungkinan, kecuali di dalam gedung. Di dalam gedung pun ya bisa juga. Jadi usahakan kalau memang kalian daring ya lakukan di wilayahnya masing-masing. Kalau ternyata di pos itu banyak yang gunain ya kalian siapin kuota. Laptopnya di full cas atau komputernya kayak gitu. Pinjam laptop dia lebih aman full cas karena kalau komputer kalau mati lampu udah nggak bisa lagi gitu. Karena misalnya nanti ada kendala terus kalian reschedule itu masuk catatan. Gitu. Catatan di pelaksanaan praktikum gitu ya. Nanti kan penilaiannya ada 2. Pelaksanaan praktikum dan laporan praktikum. Pelaksanaan ini semuanya termasuk yang saya sampaikan tadi tetek bengeknya. Jadi usahakan dicuci biar putih, Bu. Apa itu? Jadi usahakan kalian atur itu semuanya, ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang lain-lainnya nanti, kambingnya dicuci. Oh ya betul, biar enggak jadi hitam ya, dicuci dari sekarang atau enggak usah bawa kambing. Oke. Jadi silakan diatur
banyak jalan menuju Roma gitu. Nanti kalau ada kendala jaringan akan kami minta ke Asprak semuanya untuk dicatat. Misalnya tiba-tiba kalian hilang di jaringan nih 5 menit atau apa, yang dicatat 5 menit hilang dari jaringan, dari Zoom atau apa kayak gitu. Jadi usahakan lancar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya. Jika tidak ada, saya ucapkan selamat berpraktikum buat teman-teman semuanya, baik yang luring ataupun daring. Semoga sehat dan silakan dipersuasi testingnya, baik yang luring ataupun daring, untuk bisa mengikuti dari awal sampai akhir dan mengikuti ketentuan dari laboratorium, termasuk harus membawa KTM, baik testi ataupun tester. Kalau yang daring nanti KTM-nya itu akan ditunjukkan atau apa, pokoknya harus ada identitasnya. Nanti ada verifikasi baik luring ataupun daring. Ikuti semua aturannya, cari yang bisa bekerja sama dengan kalian. Terus semoga kalian sehat dan bisa selesai dengan baik kayak gitu ya. Pelajari materi-materi yang dipraktikumkan agar kinerja kalian itu cepat. Baik itu pelajari scoringnya, pelajari khususnya instruksinya, karena nanti instruksinya itu diacak, baik luring ataupun daring, sehingga pada saat diberikan instruksi, maka kalian sudah harus siap, apapun yang terjadi, kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Bu Faiz mohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan. Semoga kalian sukses dan bisa lanjut di semester selanjutnya dengan baik dan hasil mata kuliah ini optimal. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Silakan nanti yang Riki bisa didampingi ya, Riki ya. Boleh waktu praktikum didampingi.